hari ini kita lanjutkan lagi masih tentang kewajiban. Kita akan berbicara tentang provisi, ya. Provisi itu bagian dari kewajiban juga dan kewajiban kontingensi, gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Ini kita akan bahas nanti akuntansi untuk provisi dan juga tentang kontingensi. Nah, kemarin kita udah bahas tentang contoh kasusnya Johnson Johnson gitu ya. Johnson Johnson itu dituntut oleh konsumen bahwa bedaknya itu diduga mengandung gipsum. Maka dia dituntut di pengadilan. Dituntut pengadilan dan dia harus, kalau kalah, dia harus membayar sejumlah ganti rugi gitu. Misalnya 1 triliun gitu. Dia dituntut 1 triliun. Nah, ini kan sebenarnya kalau dia kalah, itu akan menjadi kewajiban buat Johnson Johnson, benar nggak? Tapi kalau menang, itu dia tidak ada kewajiban gitu. Padahal kalau kita bicara di pengadilan, itu kan ada dua kemungkinan ya. Ada menang, win, atau lose gitu. Nah, ketika Johnson Johnson ini diprediksi akan kalah, maka dia harus membayar sejumlah uang kan? Benar nggak? Berarti memenuhi dia harus mencatat itu sebagai kewajiban. Kemarin syarat kewajiban apa? Yuk. 1, apa? Kewajiban saat kini, ya kan? Terus yang kedua apa syaratnya? Dia dianggap sebagai kewajiban. Dari peristiwa masa lalu. Dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga apa? Adanya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, Bu. Iya, ada sumber daya yang keluar dari perusahaan. Kan dia kalau kalah harus bayar 1 triliun ke konsumen. Nah, harusnya itu perusahaan Johnson Johnson ketika diadukan ke pengadilan, itu harus mengakui transaksi ini sebagai kewajiban. Tapi beda dengan notes payable, dengan account payable. Kalau notes payable tadi kan udah yang dibahas Mbak Cynthia kan udah pasti nih. Oh 3 bulan harus bayar. Oh 2 bulan harus bayar. Bunganya 12%. Tapi kalau di pengadilan kan belum pasti. Pengadilan itu kan stepnya ada pengadilan di kabupaten, pengadilan negeri, naik ke provinsi, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung. Itu kan prosesnya panjang, nggak setahun, 2 tahun gitu ya. Kayak kasus Sambo itu kan panjang banget nanti. Nah, apakah ketika dituntut seperti ini, Johnson Johnson itu harus mengakui, harus recognize kewajiban dalam laporan keuangannya? Padahal belum tentu menang, belum tentu kalah. Nah, yang abu-abu seperti ini, yang belum jelas seperti ini dikategorikan sebagai kewajiban provisi, gitu ya. Jadi provisi itu adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya tuh belum pasti. Kalau ya kewajiban yang kita bahas kemarin, kewajiban itu adalah yang jumlahnya udah pasti, waktunya udah pasti. Kemarin tadi di grup 1 dibahas, oh kewajiban itu kalau notes payable misalnya, 3 bulan bayarnya harus bayar 60 juta gitu. Itu udah pasti, itu kewajiban. Tapi kalau provisi beda. Provisi itu yang contohnya seperti ini, litigasi hukum ini. Dia belum tentu menang, belum tentu kalah. Kalau menang, dia nggak harus bayar ke konsumen 1 triliun kan? Tapi kalau menang, kalau kalah, dia harus bayar 1 triliun ke konsumen, tapi apakah dia harus mengakui itu dalam kewajibannya tuntutan hukum ini? Nah, itu yang hari ini kita akan bahas ya. Jadi, kewajiban yang masih abu-abu, nggak jelas kapan waktunya, berapa jumlahnya tuh belum pasti. Itu adalah provisi, gitu ya. Nah, contoh provisi yang lain adalah garansi produk. Nah, kalau Anda beli produk elektronik, handphone, laptop, USB gitu kan, kamera, itu kan ada garansinya ya. Dan garansinya itu ketika perusahaan Samsung menjual produknya, dia akan berjanji kepada konsumennya akan menanggung garansi misalnya 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini kan belum tahu pasti berapa dari produk yang dijual, misalnya 100 produk ini, kira-kira berapa yang rusak dan mengajukan garansi. Kan nggak tahu jumlahnya. Tapi ketika dia sudah berjanji memberikan garansi, dia harus mengakui itu sebagai kewajiban atau namanya provisi.
gitu. Nah, itu contoh kedua ya dari provisi. Lalu provisi yang lain contohnya adalah ini ya, ketika perlindungan provider memberikan janji untuk pengguna internet ya. Nah, itu juga bagian dari provisi. Nah, apa itu provisi? Provisi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya nggak pasti. Nah, bisa dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Nah, contohnya adalah tadi litigasi atau tuntutan hukum. Misalnya tadi kasus Johnson & Johnson. Lalu garansi produk, misalnya tadi garansi produk-produk elektronik. Lalu restrukturisasi bisnis. Lalu kerusakan lingkungan atau environmental liability. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh dari provisi. Nah, ini bahasa Inggrisnya, saya skip yang bahasa Indonesia aja. Nah, kapan sih perusahaan itu harus mengakui provisi dalam laporan keuangannya? Hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Ya, jadi ada kewajiban saat kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Terus kemungkinan ada arus sumber daya keluar yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, ada perkiraan yang handal. Contohnya tadi, garansi produk tadi. Garansi produk itu timbul perusahaan karena perusahaan berjanji. Ketika menjual produk, berjanji akan memberikan garansi selama periode tertentu. Dan ketika orang mengklaim garansinya, ternyata produknya ada yang rusak, maka perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk memperbaiki produk yang rusak tadi. Nah, boleh dicantumkan dalam laporan keuangan kalau ada perkiraan yang handal, a reliable estimate can be made, gitu. Ada perkiraan yang andal yang dapat dibuat. Nah, perusahaan hanya boleh mengakui provisi dalam laporan keuangannya kalau 3 syarat ini terpenuhi. 1, kewajiban masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. 2, adanya kemungkinan arus sumber daya yang keluar. 3, reliable estimates can be made. Itu ya, 3 syarat tadi. Nah, kalau gitu, ini contoh ya. Contoh pengakuan provisi, saya ambil dari annual report-nya Samsung. Nah, kalau kita lihat ini komponen dari apa? Laporan posisi keuangan. Di sini ada liability, ada current liability, total current liability. Nah, current liability di sini tadi kemarin kita bahas ya, ada trade payables gitu ya, ada notes payable. Nah, salah satunya adalah ini, provisions. Nah, kalau dilihat dari jenis usahanya Samsung, kira-kira provisi yang dicantumkan Samsung di sini terkait dengan apa? Apakah litigasi atau kewajiban lingkungan atau apa? Garansi, Bu. Garansi produk, ya, good. Jadi yang dimaksud mengapa Samsung ini mengakui di sini ada provisi di sini, meskipun belum dilakuin, belum nyervis lagi barang yang rusak, tapi dia nyantumin provisions karena harus memenuhi 3 syarat tadi. Kalau 3 syarat itu belum terpenuhi, nggak boleh Samsung mencantumkan provisi sebagai current liability dalam laporan keuangannya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi apa nih tadi kalau gitu bedanya antara current liability dan provisions? Apa bedanya? Berarti. Mbak Made mau tanya apa mau jawab nih? Mau jawab, Bu. Oke, good. Sebentar, saya ganti layout bentar. Ini kok nggak mau ke sini ya? Bentar ya. Yuk, Mbak Made. Apa Mbak Made? Izin menjawab, Bu. Kalau Yuk. untuk current liability itu udah pasti gitu, Bu. Jadi memang harus kita bayar, kewajibannya harus kita bayar. Sementara untuk provisi itu belum pasti, masih dalam bisa dibilang seperti perkiraan gitu, Bu. Oke.
jumlah, kalau ini jumlah dan waktu belum pasti, ya kan? Nah, terus apa lagi Mbak Made? Ada nggak? Mbak, panggilannya Mbak Made atau Mbak Cynthia atau Iya Bu, Cynthia juga Mbak boleh. Cynthia? Oke. Pak, kalau Mbak Made semua nanti nengok ya Mbak Made ya. Ya Mbak Cynthia, apa lagi Eh, bedanya? Kalau profesi ini lebih berhubungan ke urusan kayak legalitas gitu Bu. Oke, contoh transaksinya adalah tuntutan hukum, ya, litigasi. Terus tadi ada garansi, ya kan? Garansi produk dan kewajiban lingkungan. Nah, apalagi ini bedanya. Kalau tadi suatu hal dikatakan kewajiban, kalau memenuhi 3 karakteristik, ya kan? Harus ada apa tuh? Yang membedakan itu dengan provisions. Kalau current liability kan sumber daya masa kini, kewajiban kini, ya kan? Apa? Lupa ya, apa Mbak Made? Mbak Cynthia. Untuk current liability itu kewajiban saat ini, terus Mm-mm. berasal dari Dari masa peristiwa lalu, dan lalu menyebabkan adanya arus kas atau sumber daya yang keluar. pinter. Nah, sedangkan kalau kalau provisions apa? Boleh perusahaan mengakui provisi dalam laporan keuangannya, kayak laporan keuangannya Samsung tadi, kalau memenuhi 3 kriteria. Apa tuh? Satu, sama ya, kewajiban kini, akibat masa lalu, ya kan? Terus ada sumber daya keluar, apalagi yang bedanya satu, yang beda sama current liability? Adanya estimasi yang dapat Ya, Dapat diestimasi. ada estimasi handal, ada estimasi yang handal. A reliable estimate can be made. Ada reliable estimasi yang handal. Itu perbedaan antara current liability dan provisions. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh, Mbak Rizka, silahkan Raisen. Saya boleh minta tolong dicatat yang aktif ya. Saya minta tolong siapa Mbak? Kelompok 1 boleh. Saya tuh nggak bisa, belum hari ini belum bisa ngakses presensi. Oke, silahkan Mbak Rizka. Atau nanti besok nginget-inget sendiri-sendiri ya, keaktifannya ya. Oke, Mbak Rizka silahkan. Baik Bu, izin bertanya. Jadi kan kalau yang profesi ini jumlah dan waktunya belum pasti. Jadi selama profesi ini belum dibayarkan, apakah masih tetap dicatat atau bagaimana ya Bu? Terus kalau misalkan sudah dibayarkan berarti boleh dihilangkan gitu atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Iya. Oke, good questions Mbak Rizka. Jadi kalau sebelum dibayarkan kayak litigasi tadi, tapi sudah jelas perusahaan akan kalah gitu ya, itu harus ngakuin provisi. Kalau sudah dibayarkan gimana? Ya sudah nggak jadi provisi lagi kan nanti liability di debit, kreditnya cash gitu kan, berarti sudah tidak ada lagi kewajibannya itu Mbak Rizka. Sama treatmentnya seperti apa namanya? Liability gitu. Hanya recognition-nya awal yang berbeda. Kalau current liability kan sudah pasti ya, oh notes payable 10 juta 3 tahun 5% gitu kan. Nah, kalau ini belum pasti berapa kalau kalah 1 triliun apa 900 apa berapa. Terus kalahnya kapan? Nah, itu kan belum tahu gitu ya. Belum tahu jumlah dan waktunya tapi sudah ada perkiraan yang handal, berarti harus diakui sebagai kewajiban. Gitu Mbak Rizka. Baik Bu, izin menanggapi lagi Bu. Jadi Oke. kalau misalkan perusahaan itu sudah diestimasi loss ditulis, tapi kalau misalkan win berarti Iya, tidak. benar. Jadi kalau probable, more likely than not, atau lebih probable, more than 50% itu yakin akan kalah ya. Kalau kaitannya sama litigasi, yakin akan kalah, maka itu dia mencatat itu sebagai provisi.
gitu, Mbak Rizka. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke, terima kasih. Mas Yudi Sukma, Eh, apakah suara saya terdengar, Ibu? ya bisa. Saya ingin tanya Ibu terkait dengan garansi Ibu. Kalau misalkan saya ada produk HP tertentu gitu garansi, dia kan pasti ada garansi HP itu. Tapi kan namanya garansi itu kan ada estimasi ya Bu. Misalkan garansi itu berlaku 1 tahun. Nah kalau udah kelewat 1 tahun, tapi si HP-nya itu memang nggak ada kerusakan apapun, garansinya berarti nggak kepake ya Bu. Nah itu Benar. gimana Bu pencatatannya Bu? Nah, makanya kan kalau misalnya Mas Yudi, dari 10 HP, based on past experience, dari pengalaman tahun lalunya Samsung misalnya, dari jual 10 HP, itu yang rusak 1 atau 2. Nah, yang dicatat sebagai provisi itu 2 itu, based on past experience. Jadi bukan 10-10-nya dicatat. Jadi kita hanya prediksi, oh kalau dari jualan 10 handphone, kira-kira yang 2 berdasarkan perkiraan masa lalu, penjualan masa lalu, kalau 10 jual, itu ada 2 yang rusak. Nah, berarti yang 2 ini yang kita masukkan sebagai provisions, bukan 10-10-nya. Baik Gitu. Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih, Mas. Good questions. Mbak Teresia. Ya, makasih Bu atas waktunya. Suara saya terdengar nggak, Bu? Iya, bagus. Oke. Jadi ini pertanyaan saya terkait yang contoh dari provisi yang kewajiban lingkungan. Nah, di sini saya pengen tahu Bu, contoh apa ya? Contoh peristiwa yang terkait pencatatan provisi yang kewajiban lingkungan. Kalau yang tadi Ibu jelasin mention sedikit tentang kewajiban lingkungan, mungkin kayak konstruksi atau kayak renovasi gedung itu apakah termasuk ke provision kayak gitu Bu? Atau mungkin ada penjelasan contoh lebih jelas lagi terkait pencatatan bagian ini? Oke, Mbak. Iya, terima kasih. Good questions, Mbak Teresia. Jadi nanti akan kita jelaskan ya tentang kewajiban lingkungan, tapi menyinggung sedikit. Jadi sekarang ini saya juga lagi ngikutin namanya sustainability reporting ya. Jadi nanti ke depan perusahaan-perusahaan itu harus melaporkan apa? Sustainability reporting. Bagaimana perusahaan itu beroperasi, berproduksi, tapi tanpa mengganggu bumi, tanpa merusak bumi yang akan ditinggali oleh anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti gitu. Jadi yang namanya sustainability itu bukan sustainability perusahaannya, tapi bagaimana perusahaan itu menjaga sustainability bumi, keberlangsungan bumi gitu. Nah, itu harus dilaporkan. Misalnya bagaimana perusahaan itu menghasilkan CO2-nya, menghasilkan emisi karbonnya berapa, menghasilkan limbah plastiknya berapa. Nah, tapi kaitannya dengan provision yang di sini adalah misalnya kaitan kewajiban lingkungan, kayak misalnya yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan minyak, itu kan biasanya mereka akan melakukan, contohnya ya, contoh realnya adalah pengeboran minyak. Itu kan membuat platform di tengah teluk gitu ya. Nah, itu mereka ketika melakukan pengeboran harus mencadangkan biaya untuk membongkarnya kembali agar aliran arus arus laut itu berjalan normal seperti kalau tidak ada platform gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Mbak Teresia. Good questions. Oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Ada lagi? Oke, sudah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ke, nah ini contoh, ayo kita baca dulu. Should be, coba Anda baca dulu. Nah, Santos give warranty to its customer related the sales of its electrical products. The warranty are for 3 years from the date of sales.
based on past experience, it's probable, more likely than not, that there will be some claims under the warranty. Should Santo recognize at statement of financial position that a provision for the warranty cost yet to be settled? Nah, pertanyaannya, haruskah Santos ini mengakui provisi dalam laporan keuangannya? Kita lihat dulu, apakah sudah kejadian ini, apakah sudah memenuhi 3 kriteria provisi tadi. Yang pertama adalah kewajiban saat kini. Ada nggak kewajiban saat ini karena penjualan, karena peristiwa masa lalu? Ada, Bu. Apa, di mana kewajibannya? Kewajibannya Santos memberikan garansi ke customer. Iya, benar. Berarti 1, oke. Yang kedua, ada nggak? Yang kedua kan ada sumber daya yang keluar ya. Kalau apa? Sumber dayanya keluar kalau ada orang yang mengklaim garansi produk gitu kan. Nah, ini dinyatakan di sini based on past experience, berdasarkan penjualan tahun-tahun lalu, it's probable, more likely than not. Probable itu berarti 50% ke atas. Itu bahwa akan ada klaim atas produk-produk yang dijual Santos. Berarti yang kedua, oke ya, kalau ada yang klaim berarti ada sumber daya keluar dari perusahaan kan untuk membayar klaimnya, dan ada reliable estimate. Dari mana? Based on past experience. Nah, itu adalah estimasi yang handal. Nah, pertanyaannya, should Santos recognize the statement at the statement of financial positions? Should be or not should be? Should be. Ya, harus karena sudah memenuhi 3 kriteria provisi tadi. Itu sekarang pinter-pinter gampang kan AKM itu? Sekarang next. Coba Anda baca dulu. Yuk, silakan. Gimana? Christian Dior has a policy to refunding purchase to dissatisfied customer, even though it is under no legal obligation to do so. Its policy making refund is generally known. Should Christian Dior record provision for this refund? Should be? Should be, Bu. Why? Karena walaupun nggak secara hukum itu, tapi kan dia sudah kebijakannya itu sudah benar-benar umum dan sering dilakukan sama dia, Bu. Jadi uangnya pun iya, jadi harus dicatat. Oke, berarti memenuhi 3 kriteria ya. Berarti kalau Christian Dior, karena sudah diketahui oleh pelanggan ke Christian Dior bahwa akan ada refunding kalau dia nggak puas beli produknya Christian Dior, berarti ada kewajiban, ya kan? Terus berarti ada sumber daya yang keluar kalau misalnya ada refunding gitu. Dan yang ketiga ada reliable estimate. Dari mana ada asumsinya? It assume that reliable estimate of the amount of the obligation can determine gitu. Oke, good. Berarti harus mengakui provisions dalam laporan keuangannya. Sekarang, satu lagi, yuk. Gimana nih? Sekarang terkait litigasi. Should not, Bu. Should not, Bu. Should not, why? Should not, Bu. Why? Ih, kok pinter-pinter banget sih kelas C ini. Anaknya siapa sih? Kan kalau anak kecil tuh anaknya siapa sih gitu ya. Kok pinter-pinter. Gimana? Yuk.
karena di situ ada keterangan kalau lawyer-nya itu udah ngeestimasi kalau probabilitas dia kalah di pengadilan itu less than 50%, Bu. Bener banget nih loh keywordnya. Kalau probability loss-nya itu kurang dari 50%, ya bukan litigasi karena akan menang. Kalau dia probabilitas menangnya besar, berarti kan nggak ada kewajiban dia harus membayar tadi tuntutan yang 1 juta ini, gitu kan? Nggak bakal ada sumber daya yang keluar kalau dia menang. Dan kemungkinan menangnya itu lebih dari kemungkinan kalahnya ya itu less than 50%. Berarti nggak boleh mengakui provisi dalam laporan keuangannya. Jelas ya? Nah, pinter-pinter. Ini kelasnya nih pinter-pinter banget deh. Oke. Pembimbingnya siapa sih? Gitu. Siapa pembimbingnya? Diri sendiri ya. Oke, ini contoh-contoh ya. Tadi sudah disebutkan contoh-contoh litigations. Mau yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tinggal saya klik aja. Nah, Indo, Bu. Indonesia, oke. Litigasi provisi, tadi contoh tadi satu contohnya. Nah, boleh mengakui itu ketika ada periode waktu di mana penyebab yang mendasari tindakan terjadi. Probabilitas hasil yang menguntungkan, tadi probable, more likely than not, gitu ya. Lebih besar dari 50%. Dan ada kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar dari jumlah kerugiannya. Nah, kalau itu ada, berarti dia harus mengakui provisi litigasi provisi. Gitu. Ya. Nah, ini contoh, yuk kita kerjakan. Scores terlibat dalam gugatan hukum pada 31 Desember 2015. Nah, siapkan entry tanggal 31 Desember dengan asumsi bahwa Scores akan bertanggung jawab pada 900.000 sebagai akibat gugatan ini, atau B, siapkan entry 31 Desember jika ada, if any, dengan asumsi tidak mungkin Scores akan bertanggung jawab atas pembayaran apapun karena gugatan ini. Yuk, yang A berarti gimana kalau yang A? Berarti kalau yang A harus mengakui litigasi nggak nih? Mengakui, Bu. Iya, mengakui. Berarti dia harus mencatat transaksi ini sebagai litigasi provisi atau kewajiban litigasi gitu ya. Di sininya di kreditnya apa? Kewajiban provisi, atau kalau mau spesifik lagi bisa tergantung akunnya ya nanti. Pokoknya dia masuknya kewajiban gitu ya, kewajiban provisi atau litigasi. Dan kredit debitnya apa? Masuk ke dalam expense ya, bener nggak? Loss kan, kerugian kan. Loss with loss. Good. Loss with loss masuk dalam akun kerugian. Nah, sebesar 900.000. Sekarang yang B. B. Siapkan entry, if any, dengan asumsi tidak mungkin Scores akan bertanggung jawab atas pembayaran apapun dalam gugatan ini. Tidak perlu dicatat. Iya, nggak perlu dicatat, nggak boleh nyatat provisi, wong kemungkinannya nggak kalah kok. Nggak boleh nyatat itu sebagai provisi dalam laporan keuangannya. Ada pertanyaan sampai sini? Diam tuh berarti nggak ada. Ya kan? Oh, ada. Mas Yudi, silakan. Bu, saya penasaran, Bu, saya mau tanya. Kalau misalkan saya perusahaan A itu dia percaya nih kalau misalkan dia nggak akan ganti rugi, berarti nggak perlu nyatet. Terus tiba-tiba ternyata dia harus ganti rugi, berarti itu langsung dicatat kayak biasa aja, Bu. Nah, kan kalau tadi ya, harus mengakui kalau ada perkiraan yang handal. Dia harus nunjukin, kan laporan keuangan selalu diaudit kan Mas Yudi.
Kalau dia nggak bisa nunjukin dari mana dia reliable estimate-nya ini dibuat, apakah pendapat expert, kalau terkait litigasi boleh pendapatnya Hotman Paris gitu kan, ataupun lawyers yang lain gitu ya, itu harus ada di situ, dilampirkan gitu. Kalau dia tidak bisa melampirkan reliable estimate, maka nggak boleh nyantumin itu sebagai profesi gitu. Maksud saya tuh kalau misalkan iya tadinya ada perkiraan bahwasanya dia nggak mesti ganti rugi gitu, dia bakal menang Oh di dalam ya, gugatan. oke. Terus tiba-tiba ternyata hasil akhirnya tuh kalah gitu Ibu. Kayak gitu. Kebayang loh kalau kayak gitu. Coba tuntutan itu kan nggak main-main ya. Kalau tuntutan hukum bisa 1 triliun, 2 triliun. Gimana dia kalau suddenly tidak bisa memperkirakan dengan baik beban litigasinya ini. Nanti ketika benar-benar kalah kan dia harus banyak keluar sumber daya dan tidak unpredictable sebelumnya. Itu kan buruk buat bisnis ya kan? Buruk buat cash flow-nya bisnis juga kalau tanpa ada perkiraan yang handal tadi, makanya perlu juga kejelian ya. Tapi kalau biasanya kalau tuntutan hukum kita bisa memperkirakan ya Mas ya, benar nggak sih? Kalau itu sudah berdasarkan expert ya, expert ahli gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Ada lagi, Mbak Reishi. Iya Ibu izin bertanya, buat pencatatan yang tadi sih, kan tadi kalau misalnya dia mengakui bebannya tadi itu, apakah boleh di bagian kreditnya itu dicatat sebagai beban? Apakah nama akunnya itu sama beban? Saya diganti jadi beban provisi gitu Ibu. Ini debitnya toh maksudnya? Yang di debitnya iya. Ini kan debit kan? Nah ini sebenarnya kalau kita baca ini aktiva biaya sama dengan kewajiban, equity, pendapatan. Sebenarnya gugatan kerugian itu kontra dari pendapatan. Benar nggak? Kalau pendapatan naik kan di kredit ya. Ya kan? Nah, kalau berkurang dia kemana? Di debit. Jadi gugatan kerugian itu kontranya pendapatan gitu. Minusnya pendapatan. Ibu maaf izin untuk menanggapi. Berarti konsep kerugian itu tuh kebalikan dari pendapatan bukan beban? Iya, sebagai beban juga. Oh. Kan nanti dia harus bayar sejumlah uang, ya kan? Terus mungkin yang ditanyain sama Reisi itu apakah boleh Bu untuk nama akunnya tuh kita bikin dengan nama biaya atau beban mungkin? Nah, kalau penamaan akun nanti mungkin lebih spesifiknya bisa masing-masing perusahaan punya account number akun ya, akun sendiri-sendiri ya. Tapi yang penting Anda mindset-nya adalah oke, ini masuk beban nih. Mau kata-katanya bisa loss with loss, bisa gugatan kerugian, loss ya, yang jelas loss ya. Loss itu it's okay. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya. Ada lagi? Sudah. Nah, sekarang ini warranty. Saya mau bahas sedikit tentang warranty. Warranty itu janji ya. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas produk gitu ya. Nah, ada dua jenis ya warranty produk. Itu yang satu adalah assurance type warranty. Nanti ini PPT-nya bisa saya upload di Bismart. Yang kedua adalah service type warranty. Nah, yang assurance itu adalah ketika misalnya Anda beli handphone, itu kan biasanya sudah ada garansi langsung yang didapat Anda kan, 1 tahun misalnya. Jadi garansinya tuh udah embedded ketika Anda beli suatu produk gitu. Nah, kalau service type itu extension gitu. Misalnya kalau Anda belanja, nganterin ayah ibu Anda belanja di Informa gitu. Nah, biasanya akan ditawarin nih kalau ayah ibu beli properti gitu ya, beli meja, kursi gitu. Ibu, ini garansi produknya 1 tahun. Ibu mau nambah jadi 2 tahun nggak? Nah, menjadi 2 tahun ini, si konsumen akan ditambahi biaya additional cost untuk tambahan masa garansi ini. Nah, itulah yang dinamakan service type warranty. Gitu. Jadi ada 2 macam, ada assurance type dan ada service type warranty.
Ada nggak yang pernah mengalami harus beli service type warranty? Belum ya? Enggak ya? Ya, pokoknya kalau diem tuh enggak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ini tadi. Consideration payable. Nah, consideration payable itu adalah contoh ketiga dari provisi. Apa itu? Yaitu perusahaan kadang-kadang sering melakukan pembayaran kepada pelanggan sebagai bagian dari promosi penjualan produknya, baik produk atau jasa gitu. Misalnya perusahaan menawarkan premi, kupon, rabat untuk meningkatkan penjualan. Nah, ketika dia sudah berjanji kalau menjual produk ini Anda bakal dapat kupon loh. Nah, itu perusahaan harus mencatat itu sebagai consideration payable atau provisi. Contohnya ini deh. Nah, kalau Anda yang di luar kota Jogja, kan kalau pulang ada yang naik pesawat, yang jauh-jauh di luar pulau, ada nggak siapa yang di luar pulau harus naik pesawat? Ada, Bu. Siapa? Ada, Bu. Siapa ini? Mbak Diajeng. Siapa tadi? Saya, Bu. Siapa ini? Saya juga, Bu. Mbak Reshi. Oh, Mas aduh belum dibaca udah hilang aja tulisannya. Ya, itu kan Anda sering naik pesawat ya. Nah, kayak Garuda itu Anda akan mendapat kalau frequent flying ya. Kalau Anda sudah naik 5.000 miles, Anda akan dapat 1.000 miles free. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau naik 10.000 miles, Anda dapat 2.000 miles free. Nah, Mbak Reisi, contohnya Mbak Reisi pergi pulang kemana? Kalau dari Jogja kemana? Ke Padang, Ibu. Jogja Padang berapa miles sih, Mbak? Coba googling. Berapa? Berapa miles, Mbak Reisi? $1.800 kilo. Ibu. 1.800 kilo itu berapa miles? Di HP saya, di Google saya itu sekitar 835 miles, Ibu. Oke. 830 miles. Nah, berarti kan Mbak Reisi harus bolak-balik. Kalau udah bolak-balik kira-kira berapa nih? Misalnya 7 kali lah ya. 7 kali Mbak Reisi akan dapat 1.000 miles free. Ya, berarti harus lebih dari Padang ke Jogja, lebih lagi. Berarti sampai mana Mbak Reisi? Surabaya atau sampai mana ya? Karena 1.000 miles. Ya, jadi ketika perusahaan sudah berjanji memberikan miles tambahan ketika Mbak Reisi ataupun passengers-nya sudah menempuh 5.000 miles, maka maskapai harus mengakui itu sebagai provisi. Dalam hal ini consideration payable. Mengapa ya kira-kira? Mengapa harus itu? Mengapa kok harus maskapai sudah berjanji, sudah harus mencatat provisi ketika ada program seperti ini? Untuk menaikkan penjualan. Ya, programnya benar untuk menaikkan penjualan. Tapi karena sudah kebijakannya seperti itu, Ibu. Iya, karena sudah kebijakannya dan sudah itu merupakan janji, ya kan? Janji kepada konsumen, berarti dia wajib menyediakan 1.000 miles free ini, 2.000 miles free, 4.000 miles free pada passengers-nya. Bayangkan kalau ini nggak diakui sebagai kewajiban sekarang. Nanti tiba-tiba kayak yang ditanyakan Mas Yudini tadi, tiba-tiba di satu penerbangan ternyata semua orang di penerbangan itu menggunakan 1.000 miles free. Bayangkan, siapa yang nanti yang akan menanggung kos penerbangannya? Yang mau bayar pilotnya, yang mau bayar fuelnya, siapa? Makanya harus dicatat itu sebagai kewajiban yang nanti sewaktu-waktu harus dibayarkan. Gitu ya Mas Yudi ya. Jadi kenapa kok ini harus dicantumkan sebagai provisi? Karena itu sudah janji, sudah kewajiban yang harus dibayar walaupun belum tahu jumlah dan waktunya nggak tahu Mbak Teresia kapan bisa mencapai 5.000 miles, nggak tahu kapan Mas Yudi bisa mencapai 10.000 miles, kan belum tahu. Tapi sudah janji
berarti sudah berkomitmen gitu, maka harus mencantumkan provisi dalam laporan keuangannya. Nah, itu tadi contohnya. Terus kemudian yang kedua adalah, yang ke berapa nih? 4 adalah environmental provisions tadi yang ditanyakan oleh Mbak Teresia. Itu adalah sebuah perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah liabilitasnya. Apa sih contohnya? Nah, ini tadi Mbak Teresia contohnya kayak apa sih Bu environmental liability itu? Nah, kalau apalagi Mas dan Mbak yang ada di luar Jawa yang banyak di situ tambang-tambang batu bara itu kan lazimnya berada di lapisan bawah tanah seperti ini ya. Nah, lalu perusahaan-perusahaan tambang ini harus mengeruk gitu, mengeruk bawah gitu biar bisa ngambil coal di sini. Nah, seharusnya untuk menjaga sustainability bumi, harus apa yang harus dilakukan perusahaan? Harus menutup kembali bumi ini, gitu kan? Agar dia bisa tumbuh lagi pohon, bisa di habitat-habitatnya bisa ada lagi, gitu kan? Ekosistemnya terjaga lagi. Harusnya kan seperti itu ya. Tapi kan banyak yang nggak kayak gitu. Anda pernah nonton ini nggak? Film Sexy Killers? Nah, kalau gitu saya tanya, Anda pernah nonton Mencuri Raden Saleh nggak? Barusan. Ya, coba kita lihat dulu ya. Jangan nanti saya datang ke sini masih biarpet. Suara yang saya dengar biarpet terus. Betul ya. Ya bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan ibadah. Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup. Ratusan ribu hektar, saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya nggak ratusan ribu hektar lah. Bukan HGU juga? Nggak juga. Ya, tambang batu bara, biasa. Nanti Anda lihat, jadi di balik Anda menikmati listrik yang seperti ini di Jogja, nyaman, di kos ada AC, ada TV, gitu kan, ada kipas angin. Nah, tapi di balik itu banyak sekali praktik-praktik yang tidak ramah terhadap bumi kita, gitu. Salah satunya ini praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang ini, gitu. Nah, itulah kenapa harus ada namanya environmental liability. Tadi contohnya ini tadi di antaranya adalah dia harus menutup kembali, dia harus ketika dia mengeruk udah beroperasi, dia harus mencantumkan environmental liability dalam laporan keuangannya.
Agar apa? Agar nanti ketika sudah selesai mengeruk, dia punya biaya untuk mengcover kembali, sudah dianggarkan untuk mengcover kembali tanah yang dia keruk ini, kemudian ekosistemnya menjadi normal, di sini tumbuh tanaman lagi gitu, sehingga bumi kita menjadi layak untuk ditinggali oleh generasi-generasi selanjutnya gitu. Itu namanya environmental liability. Nah, ini ya, ini tadi kita bahas ya. Nah, ini tadi contoh-contoh environmental liability. Contohnya penonaktifan fasilitas nuklir. Terus pembongkaran, restorasi, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi. Contohnya kayak gini. Ini. Nah, kan kalau eksplorasi minyak kan ada diriin platform-platform seperti ini kan. Nah, ini kan sebenarnya juga mengganggu bioekosistem laut ya, dan juga mengganggu arus laut gitu. Nah, sebaiknya kalau ketika mendirikan ini, perusahaan harus mencantumkan environmental liability. Ini dia harus kalau udah selesai, dia harus dibersihin lagi platformnya gitu. Jadi harus ada biaya pembongkaran yang dicadangkan gitu. Nah, kemudian ini contohnya tadi ya, salah satunya adalah pembongkaran, terus biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan, dan biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan air. Itu contoh dari environmental provisi. Nah, contoh ini. Yuk, dibaca dulu. Kok udah ada jawabannya? Ya nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, yuk. Baca dulu yuk. Gimana ini? Jadi ceritanya Wildcat Company itu pada 1 Januari 2015 mendirikan platform minyak. Tadi platform minyak kayak tadi, contohnya ini tadi ya, mendirikan seperti ini di Teluk Meksiko. Nah, Wildcat secara hukum diharuskan untuk membongkar dan menghapus platform pada akhir masa pakainya yang diperkirakan 5 tahun. Berarti dia beroperasi sampai 5 tahun. Di tahun kelima, dia harus membongkar platform tadi yang menelan biaya 1 juta. Nanti ya, 1 jutanya itu 5 tahun lagi. Dia harus mengeluarkan sebesar biaya 1 juta. Nah, berarti kalau sekarang kan, berarti kalau dicatatnya kewajibannya sekarang, harus dicadangkan sekarang, maka dia harus mencatat apa? Sebesar apa? Nilai present value-nya. Ya kan? Bener nggak? Kan 1 jutanya nanti bayarinnya kalau udah 5 tahun lagi. Berarti kalau itu dicatat sekarang, harus dicatat sebesar nilai present value. Nah, berapa present value dari 1 juta kalau tingkat diskontonya 10% dan N-nya 5 tahun? Coba lihat tabel present value. Tabel present value pada 10%, dan N-nya 5. Berapa faktornya? Berapa? Coba. Siapa yang bawa buku? Kalau nggak dijawab, nggak selesai loh ya kuliahnya. 0,62 Bu. Benar. 0,62092.
Ya, nah ingat kalau kita mempresent value kan tinggal apa? 1 juta kali faktor present value tadi kali 0,6 sekian tadi. Nah, jumlahnya berapa? 6, 20, 9, 20. Nah, nilai present value dari 1 juta inilah yang harus dicatat sekarang. Artinya di tahun pertama, tahun ini. Ya kan? Kan 5 tahun beroperasinya. Berarti nilai present value-nya inilah yang dicatat sekarang sebagai environmental liability atau kewajiban lingkungan. Kan kreditnya bertambah karena kewajiban. Lalu debitnya apa? Debitnya apa? Kan nanti uangnya mau dipakai buat apa sih? Dicatat sekarang buat Drilling platform. Iya, drilling platform. Berarti masuk dalam apa? Akun apa? Aktiva, biaya, kewajiban, equity, pendapatan? Atau aset? Liabilitas, Bu. Iya, liabilitas yang kredit. Ini kan liabilitas. Yang debitnya kok. Debitnya bisa masuk apa? Aset atau biaya? Biaya, Bu. Biaya. Ibu. Biaya apa aset? Biaya, Bu. Bawa pembongkar. Aset, Bu. Aset Bu, biaya. Aset, Bu, aset. Aset. Aset, Bu. Nanti ada kayak Bentar, depresiasi ini tuh gitu nggak kita sih, Bu? lagi, iya bener. Ini sebenarnya kita lagi nyatet biaya pemindahannya apa platformnya, pendirian platformnya. Pendirian platform ya, Bu. Iya, Po. Ini kok ada Pembongkaran. berarti apa? Pemindahan platformnya, Bu. Berarti biaya apa aset? Biaya, Bu. Biaya. Biaya. Tetap biaya, Bu. Akun Biaya, Bu. Biaya, Bu. aset. Biaya. Beban. Beban ya, harusnya ya. Beban kan, karena bukan pendirian loh kalimatnya tuh bukan pendirian platform, tapi biaya pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya, berarti biaya kan. Nah, tapi biayanya ini kan untuk 5 tahun toh, 5 periode toh, bener nggak? Jadi kan nggak mungkin kalau dibebankan semua 600 di tahun pertama ini harus membebankan biaya 620, 920 kan yang harus dialokasikan secara wajar ke 5 tahun saat produksinya kan, bener nggak? Kalau semua dibebankan di awal, akibatnya apa? Tahun pertama rugi dong, bener nggak? Kalau menghasilkan misalnya pendapatan penjualan minyaknya 1 juta, biayanya aja udah 620, berarti berapa labanya? Kecil kan? Sementara nanti tahun kedua nggak ada biaya 620, tahun ketiga, tahun keempat nggak ada. Berarti harus dialokasikan secara wajar ke periode yang menikmati pendapatan itu. Berarti harus dialokasikan, istilahnya di sini depresiasi, tapi sebenarnya kayak pengalokasian biaya gitu. Gimana? Nah, ini biaya mengalokasikan biaya penghentian aset ke beban dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi sebenarnya bukan depresiasi kayak gedung gitu, tapi lebih ke pengalokasian biaya. Tadi kan biayanya untuk 5 tahun, bener kan? 2015 sampai 2000 berapa itu? 15, 20 ya? 2020 kan? Iya kan? 2020 kan 5 tahun. Nah, berarti setiap tahun itu harus dialokasikan secara wajar sejumlah berapa? Berarti 620 tadi dibagi berapa? Bagi 5, Bu. Bagi 5. Berarti setiap tahun harus menanggung sebesar biaya 124.184. Harus dialokasikan secara wajar di tahun-tahun yang menikmati pendapatan itu. Nggak adil dong kalau semua dibebankan di tahun pertama, gitu kan. Nah, maka perlu ada alokasi biaya penghentian aset ke beban. Sampai sini ada pertanyaan?
Ibu izin bertanya. Oke. Tadi kan yang sebesar 1 juta itu tuh untuk 5 tahun ke depan, biaya di 5 tahun ke depan. Nah, itu dia tahu 1 juta itu dari mana ya, Bu? Nah, itu estimasi yang handal. Kan ini provisi, harus ada best estimations. Suara saya belum masuk ya, ternyata pakai mic saya copot. Harus ada reliable estimations yang handal. Dari mana? Bisa dari expertise di bidang minyak, bisa dari konsultan minyak, bisa dari past experience. Gitu, Mbak. Good questions. Apakah terjawab? Terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu. Oh ya, oke. Ada lagi? Nah, sudah. Saya tuh hari ini sebenarnya mau ada kuis, tapi asisten saya lupa memberitahu asisten untuk membuat kuisnya. Jangan mendekati asisten saya ya. Nanti Anda tahu bocoran kuis hari ini. Nah, terus apalagi ini. Nah, kemudian, ini sebenarnya sama seperti ketika kita mencatat zero interest payable. Tadi kan kita yang dicatat bukan sebesar 1 jutanya kan? Benar nggak? Yang kita catat di awal kan sebesar present value-nya kan? 620 kan? Nah, berarti dia harus diamortisasi diskonnya. Dengan cara seperti ini. Tadi. Dengan cara beban bunganya didebit, kreditnya tanggung jawab lingkungan. Agar apa? Agar nanti di akhir periode jumlah tanggung jawab lingkungannya sebesar berapa? 1 juta. Ini jadi harus dikredit terus selama 5 tahun. 62, 0, 9, 2. Terus sampai 5 tahun, sampai nanti di akhir periode jumlahnya 1 juta. Gitu. Nah, ini transaksi yang kedua ini untuk mengakumulasi beban setiap periode. Gitu ya. Dan juga mengamortisasi diskontonya. Kan tadi kita nyatetnya cuma 620 kan, padahal nanti di tahun kelima harus bayar 1 juta kan. Nah, jadi harus ada amortisasi diskontonya pakai cara seperti zero interest bearing notes yang tadi dibahas oleh kelompok 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini dicatat di setiap akhir tahun ya, berarti ada 2 catatan. Yang pertama, akumulasi beban bunga. Yang kedua tadi, pengalokasian biaya pemindahan platform ke tiap tahun. Nah, kemudian pada 10 Januari 2020, sudah berakhir nih Wilcat dan dia harus membongkar platform. Ternyata harga bongkarnya cuma 995. Berarti karena kita tadi sudah mencadangkan provisinya 1 juta, ada kelebihan keuntungan sebesar 5.000 ya kan? Selisih 1 juta dikurangi 995. Maka pencatatannya kewajiban lingkungannya di debit. Tadi kenapa di 1 juta? Tadi padahal kita nyatetnya cuma 620, maka harus diamortisasi tadi setiap tahunnya. Dan di kreditnya kita harus membayar sebesar 995 kepada perusahaan yang membongkar platform tadi dan masih ada keuntungan 5.000. Nah, itu untuk penutupan transaksi di tahun kelima. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah tinggal 1 materi lagi, sudah selesai. Sudah jelas? Oke. Jelas, Bu. Iya, oke. Sekarang selanjutnya kita setelah provisi, kita akan bahas tentang contingent liability. Nah, contingent liability ini adalah kebalikan, opposite from the provisions. Kalau provisi itu adalah
kewajiban yang sudah terkonfirmasi. Kalau contingent itu not yet confirm. Terus a present obligation for which it's not probable then that payment will be made. Jadi tingkat kemungkinannya membayar jumlah uang keluar itu sedikit. Nah, terus yang ketiga, dia karakteristiknya present obligations, kewajiban sekarang, tapi estimasi reliable-nya tidak bisa dibuat. Ini kebalikan dari provisi. Kalau provisi tadi kan harus ada estimasi yang handal, kemungkinannya besar perusahaan akan ada sumber daya yang keluar dari perusahaan, maka dia harus mengakui itu sebagai provisi. Nah, kalau contingent liability itu kebalikannya. Pokoknya segala kegiatan ekonomi yang kemungkinannya kecil itu menjadi kewajiban, itu adalah contingent liability. Nah, ini gimana cara melaporkannya kalau gitu, kalau kemungkinannya masih kecil. Nah, ini contoh ya, kalau outcome-nya pasti at least 90% ke atas, maka dia harus dilaporkan sebagai provisi dalam laporan keuangan. Begitu juga kalau probable, more likely than not, atau 51% sampai 89%, maka harus di-report as liability. Nah, kalau possible but not probable, berarti less than 50%, maka perlu disclosure, nggak perlu dicantumkan di laporan keuangan, tapi cukup di-disclose, diungkapkan di mana? Di catatan atas laporan keuangan. Di bawah laporan keuangan itu ada catatan atas laporan keuangan. Sudah pernah lihat annual report kan ya? Nanti harus dilihat ya, di rumah dilihat laporan keuangan apa saja, perusahaan apa saja Anda lihat, oh bagian ini toh, dia harus dicatat. Anda coba harus menemukan contingent liability di laporan keuangan yang Anda pilih nanti. Anda bisa lihat, oh di sini nyatatnya. Terus ya kalau outcome-nya remote atau less than 5%, maka tidak perlu diungkapkan. Misalnya dituntut oleh konsumen, tapi kemungkinan kalahnya kecil, 4%, ya udah nggak usah diungkapkan kalau kita yakin banget mau menang. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah menanti tugasnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya adalah untuk individu 13 brief exercise 13.12, 13.15, 13.16 untuk individu. Untuk grup 2, selain tugas individu juga harus mengerjakan CA 14.6 yang nanti akan dibahas bersama-sama di kelas. Dan jangan lupa yang individu juga harus membahas CA, juga harus membaca CA tapi tidak mengerjakan, membaca saja agar bisa menanggapi kelompok 2 yang nanti mempresentasikan CA 14.6. Jangan lupa bukunya yang 3rd edition. Oke, sudah di screenshot atau nanti juga saya segera upload di Bismart. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ibu izin bertanya. Iya. Masih terkait dengan provisi yang tadi. Kalau provisi itu tuh apakah harus banget gitu ada batas waktunya Ibu? Seperti misalkan kalau garansi gitu untuk misalkan handphone 2 tahun. Atau iya pertanyaan saya apakah harus ada batas waktunya ataukah itu tuh bisa pencatatannya dibawa sampai suatu perusahaan itu berhenti beroperasi atau bangkrut mungkin? Terima kasih. Oke, good. Mbak siapa ini tadi? Mbak siapa ini? Auliani, Bu. Mbak Auliani. Nah, Mbak Auliani, good question. Haruskah provisi itu dibawa sampai perusahaannya tutup gitu ya? Nah, tadi, jadi yang namanya provisi itu benar Mbak Auliani, Anda benar bahwa provisi itu adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya tuh nggak pasti. Nggak tahu kan Mbak Auliani itu mau mengklaim garansi produknya itu kapan? Apakah tahun pertama, apakah tahun kedua, nggak tahu gitu ya. Tapi ada perkiraan yang bisa dibuat gitu. Perkiraan tentang waktu dan jumlahnya itu bisa dibuat gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi reliable estimate. Bisa
pengalaman masa lalu, bisa pendapatnya expert, bisa pendapatnya konsultan gitu kan. Nah, kalau reliable estimate-nya itu bisa dibuat, maka dia harus mengakui provisi. Nah, berapa tahun? Apakah dia harus dibawa sampai akhir umur hayat perusahaan gitu ya? Ya, tentu saja tergantung dari estimasinya. Misalnya kalau garansi produk kan nggak mungkin sampai umur hayat perusahaan kan, bener nggak Mbak Olia? Kan biasanya cuma 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Nah, inilah yang estimasi-estimasi yang handal inilah yang boleh digunakan untuk mencatat kewajiban ini dalam laporan keuangannya. Jadi sudah ada diperkirakan waktu dan jumlahnya, meskipun belum pasti, meskipun baru estimasi. Gitu Mbak Olia. Berarti provisi itu identik dan pasti selalu ada estimasi handalnya terkait dengan waktunya ya, Bu? Ya, harus ada. Misalnya kayak tadi loh Mbak, kita bahas tentang environmental liability. Itu kan sudah ada estimasinya 5 tahun kan mau dipakai kan? Ada estimasinya gitu, tapi kan belum tentu kapannya, bisa jadi 4 tahun udah habis tuh minyaknya, berarti sudah selesai kan, ya kan? Nah, atau kalau garansi Samsung 2 tahun, ternyata 1 tahun Mbak Aulia udah klaim garansi. Nah, cuman waktunya itu hanya estimasi gitu, tapi handal estimasinya. Gitu Mbak Aulia. Berarti kalau misalkan batas estimasi waktunya udah lewat, itu udah boleh dihapus dari catatan perusahaan, Bu? Iya, untuk produk itu gitu ya, untuk janji yang itu. Cuman kan banyak janji-janji yang lain ya. Untuk janji produk yang itu ya sudah selesai gitu. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yuk, Mas Yudi. Ibu, saya mau tanya, bukan materi, saya mau tanya terkait dengan ini, Bu. Karena sekarang kan alhamdulillah apa sih namanya, nggak jadi kuis ya, Bu. Mungkin nanti gitu, nanti kalau ada kuis, saya mau tanya terkait dengan metode pengerjaannya, Ibu. Oh, Apakah kuisnya itu real time yang langsung dikerjakan atau dikasih tenggat, misalkan 4 jam ke depan gitu, atau gimana, Ibu? Enggak, real time. Durasi waktunya kalau boleh tahu kira-kira berapa menit ya, Ibu, biasanya? Karena kalau kuis itu hanya short questions kok. Jadi kayak misalnya contoh, apa sih karakteristik dari provisi? Nah, gitu yang keinget saya sekarang gitu ya. Nah, kayak gitu. Kan Baik, itu Ibu. ya. Dan Terima kasih. multiple choice. Kalau kuis, nggak mungkin uraian lah, kecuali kalau ujian ya. Gitu, Mas? Ibu, udah Ibu. Makasih, Ibu. Ada lagi yang lain, Mas dan Mbak? Izin bertanya, Bu. Silahkan, siapa? Raisen, silahkan. Kalau nggak Raisen, nggak ke... Mas Demansus. Iya, Bu. Silakan. Izin bertanya mengenai provisi tadi ya, Bu. Tadi kan Ibu memberikan contoh mengenai yang pesawat tadi, Bu, jarak tempuh gitu ya, Bu. Oke. Nah, kebetulan saya dari Mentawai. Nah, kemarin saya naik pesawat Lion Air gitu kan, Bu. Jadi tiketnya kebetulan murah. Nah, sekarang tiketnya itu sudah melonjak gitu, Bu. Udah 2 jutaan ke atas gitu ya, Bu. Nah, jadi saya ingin bertanya, kenapa sih, Bu, pesawat itu tiap hari atau tiap bulan itu berubah harga tiketnya? Kemudian, apakah perusahaan tersebut itu merupakan kewajiban perusahaan dari personal lain gitu, Bu? Atau kebijakan sudah begitu, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Ini terkait dengan pricing tiket atau frequent flying-nya Lion? Tanda naik Lion soalnya. Enggak, kebetulan semua pesawat gitu, Bu. Oh, ya. Berarti tentang yang ditanyakan bukan tentang harga tiketnya toh? Tadi Anda Bukan, soalnya... Bu. Bukan, Bu. Oh, tentang frequent flying-nya Iya, Bu. Lion gitu ya. Iya, Bu. Nah, terus apa yang ditanyakan? Maaf, tadi tuh Harga tiketnya- suaranya terputus-putus. Oh, maaf, Bu. Gimana, Jadi Mas? harga tiketnya itu berubah-ubah gitu, Bu. Benar. Pertanyaan saya, Terus? Bu. Apakah di saat promo gitu aja, kemarin kan saya pesan tiket itu pas promo, Bu. Kemudian bulan sekarang itu sudah naik gitu, Bu. Apakah di saat promo gitu aja tiketnya murah gitu, Bu? Oh, ini masalah harga tiketnya kan ya, tidak ada kaitannya sama provisinya maksudnya ya? Iya, Bu. Oh, kenapa harga tiketnya bisa naik turun ya? Kalau kita di hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau demand-nya banyak, supply-nya cuma sedikit, ya pasti naik.
terutama di saat-saat liburan, saat-saat Mas Demandus dan teman-temannya pulang gitu kan, itu pasti naik. Tapi begitu juga di masa-masa liburan gitu ya, demand and supply itu pasti ada hukum permintaan dan penawaran, atau juga dia menetapkan strategi pricing tertentu. Kayak misalnya dulu itu AirAsia ya, AirAsia itu disebut sebagai low cost airplane gitu ya, gimana dia menetapkan biaya minimal yang dia harus capai. Kan biasanya orang pricing-nya itu kan ada beberapa jenis pricing ya. Anda nanti mungkin belajar di akuntansi manajerial ya, itu pricing, tentang pricing. Ada penentuan harga maskapai itu ditentukan dulu nih, biaya variabel plus biaya tetap berapa, baru kejualnya tiket, harga jual tiket. Tapi ada juga kalau AirAsia itu nentuin dulu harganya harus dia jual berapa dengan dibandingkan kompetitor, baru dia menetapkan struktur biayanya agar bisa menjual tiket seharga segitu tuh biaya apa aja sih yang harus saya pangkas. Nah, itu kan beda-beda ya. Jadi itu terkait dengan strategi pricing perusahaannya. Mungkin semoga bisa menjawab ya, Mas Demansus. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Mas Yudi, Ya lagi Ibu, ya? Oke. nanya Bu, ini sudah menampung pertanyaan tentang kuis dari teman-teman yang lain Ibu. Yang pertama, kata teman-teman, apakah 1 kali pengerjaan Ibu atau bisa 2 kali pengerjaan? 1. Oke, terus terkait dengan kuisnya itu dikerjakan lewat Bismart atau Quizizz atau apa Ibu? Itu mungkin nanti bisa lewat Slido atau Quizizz. Saya kurang tahu kalau Slido itu bisa ngerekap semua nilai atau cuma yang top performers, atau mungkin kalau enggak ya Bismart. Oh, oke Ibu. Yeah. Kalau Quizizz biasanya sering Ibu sama dosen yang lain. Mungkin itu aja Ibu yang ditanyakan. Makasih Ibu. Oke, terima kasih. Mbak Reshi. Iya Bu, saya ingin melanjutkan pertanyaan yang disampaikan Auliani tadi. Kalau misalnya provisi itu kan ada estimasinya gitu kan ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ada nih perusahaan-perusahaan ternyata dia itu melakukan garansi seumur hidup, contohnya kayak produk Tupperware gitu Ibu. Nah, itu pencatatannya kayak gimana ya Bu? Iya, ya berarti selama hidupnya bukan selama hidupnya konsumen, apa selama hidupnya Tupperware ya? Perusahaannya atau orangnya? Mbak Resi. Ya, kalau asumsinya perusahaan itu going concern ya, hidup terus. Kalau dia memang menggaransi produk, sebenarnya garansi itu untuk apa sih? Fungsinya? Tupperware memberikan garansi, Samsung memberikan garansi itu untuk apa sih? Ini untuk menimbulkan rasa aman sama konsumen mungkin Bu. Rasa aman, apalagi? Loyalitas Bu. Loyalitas, apalagi? Mungkin untuk branding Bu. Branding. Menumbuhkan kepercayaan kan? Menumbuhkan kepercayaan sama diferensiasi mungkin Bu. Ya, kepercayaan. Nah, sebenarnya kalau di behavioral finance yang namanya warranty itu sebenarnya signal. Kalau ada teori namanya signaling theory. Nah, di signaling theory sebenarnya warranty produk itu sebagai signal yang diberikan dari perusahaan kepada konsumen yang menunjukkan ini loh produkku tuh bagus gitu. Kalau kamu beli ini saya garansi deh 2 tahun nggak akan rusak gitu. Maka dia semakin panjang garansi yang diberikan berarti semakin meyakinkan produk itu gitu. Nah, kalau dia menggaransi seumur hidup, it means that dia akan memberikan sinyal bahwa Tupperware itu umurnya seumur hidup loh gitu. Tapi dia kan harus punya best estimation kan, apa iya punya Tupperware itu akan Anda sampai sekarang, sampai Anda menikah, sampai punya anak, sampai punya cucu, mau ada terus. Kan kadang ada hilangnya, nggak diklaim juga gitu kan. Nah, maka si Tupperware ini pasti sudah punya estimasi dari 1000 jual dia produk, biasanya hanya berapa sih yang klaim rusak atau ini, paling juga males orang ngurusnya juga lama misalnya. Berarti misalnya yang klaim 10. Nah, dia perkirain aja yang 10 produk ini.
10 unit ini dia pasti akan ada provisinya, nggak seribu-seribunya gitu. Jadi ada estimasi yang dia harus masukkan sebagai provisi, jumlah dan waktu. Menjawabkah Mbak Resi? Selamat menjawab Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Nabila? Ibu izin bertanya mengenai kuis, berarti materinya itu yang provisi saja ya, Bu? Kok provisi saja? Materinya tuh tergantung kapan saya mau kuis. Nah, kalau misalnya mau kuisnya saya besok, ya berarti materinya provisi dan kontingen. Kalau misalnya materinya besoknya lagi, berarti materinya tentang saham. Pokoknya materi sebelumnya, sebelum kuis. Berarti digabung, Bu, gitu. Kalau misalkan enggak. Jadi cuma 1 kali pertemuan sebelum kuis. Kayak misal besok kita kuis, berarti yang dibahas hanya provisi dan kontingen liability gitu aja. Oke, siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Mbak Nabila. Mohon maaf Ibu patah-patah, berarti tadi suara Ibu patah-patah, izin konfirmasi, berarti kalau misalkan besok kuis hanya provisi saja gitu ya, Bu? Kalau. Iya, Iya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Berarti untuk kuisnya ini belum pasti ya, Bu? Belum, kan saya udah bilang di pertemuan pertama kuis itu Mendadak. bisa, iya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Udah? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, tadi PR-nya sudah dicatat ya. PR-nya ini besok kita bahas di minggu depan, insya Allah. Nah, grupnya jangan lupa juga selain tugas individu juga mengerjakan ini. Baik, terima kasih Mas dan Mbak semuanya, luar biasa aktif walaupun Anda tidak on cam, tapi aktif, saya senang, Alhamdulillah Anda bisa sangat aktif kelas ini, very appreciate. Semoga sehat selalu ya, dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.